Halo, perkenalkan nama gue Putri. Di sini gue cuma pengen berbagi salah satu kisah cerita gue, dan semoga kisah gue bisa menjadi menjadi inspirasi, bisa menjadi ya pokoknya begitulah. Intinya gue cuma pengen berbagi di sini. Barangkali ada yang berminat untuk mendengarkan. Oke, gak usah basa-basi, jadi langsung aja. Gue pengen cerita mengenai gak usah baku-baku banget ya. Jadi gue di sini pengen cerita tentang kisah awal pernikahan gue dan suami gue. Jadi cukup unik sih sebenarnya. Jadi ceritanya tuh dulu waktu SMA gue tuh seneng banget namanya ngoprek-ngoprek handphone ya. Yang namanya Android itu bukannya buat dipakai aja, tapi tuh gue seneng banget buat ngoprek-ngoprek di dalam sistemnya itu seperti apa, terus cari-cari cara tampilan yang bagus kayak gimana sampai ke fungsi-fungsinya. Nah dari situ awal ketertarikan gue sama si Android ini. Nah asal muasalnya adalah dari senengnya gue ngoprek-ngoprek itu, ikutlah gue di sebuah grup Facebook yang bernama waktu itu sih masih booming banget ya, Galaxy Young. Walaupun murah meriah tapi oke lah ya. Dari grup itu gue ketemu sama banyak orang, dan salah satunya adalah suami gue yang sekarang. Cukup lucu sih. Nah, waktu itu ada gathering nasional gitu. Jadi gatheringnya diadain buat di seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia ngumpul di satu tempat, yaitu tempatnya di Jogja. Dan kebetulan waktu itu gue di situ terpilih jadi salah satu host untuk pembawa acara di acara gathering atau seminar itu. Dan kebetulannya lagi, dan nggak disangka-sangka, karena waktu jadi host itu kayak mendadak gitu loh. Jadi lo jadi host ya, oke. Nah, tanpa tahu siapa pematerinya, siapa pengisinya atau apa. Jadi kita cuma baca rundown. Dan di situ ternyata itu ada suami gue yang sekarang, dan nggak disangka-sangka dia itu jadi pembicara di Android itu ya. Kalau gue sih so-so aja ya, karena waktu itu gue orangnya humble, jadi gampang banget berbaur sama orang. Dan di situ suami gue jadi pembicara. Kita sama sekali nggak ngobrol, nggak apa, pokoknya ya just tahu oh itu ya namanya si dia, oh itu ya yang namanya ini. Oke, pertemuannya singkat sampai situ, sampai akhirnya itu tuh di tahun 2013. Nah setelah itu kita nggak ada hubungan apa-apa, udah kayak ngelos aja, cuman paling sesekali komenan di Facebook, yaitu cuman paling emot apa ya, bercanda doang, cuman nggak intens. Sampai akhirnya di tahun 2000 berapa ya, kayaknya sih 2018 di bulan Oktober itu dia mulai chat yang awalnya nanya bisa desain ini enggak. Nah kebetulan banget gue tuh selain suka Android, gue juga di bidang desain, karena emang jurusan sekolah gue emang multimedia, jadi emang desain. Nah dari situ dia chatting sama gue, nanya bisa desain segala macam. Oke, dan di situ katanya sih waktu itu gue update yang berani ngelamar suruh ke rumah gitu katanya. Cuman gue sendiri juga lupa. Oh tahu-tahu dia chat dan dia pengen main, sampai akhirnya
kasih alamat gue, dan ternyata dia bener-bener main jauh-jauh dari Jogja ke Bekasi. Di situ tuh cuman ya menurut gue ya, kupikir main aja gitu ya, biasa aja lah, namanya juga masih muda, suka main-main kemana gitu. Di situ 2 hari kita dia ngekos, emang niat sih ya. Jadi dia ngekos di Bekasi cuman berapa hari ya, 2 hari atau 3 hari. Pertama yang ke rumah gue, terus abis itu ngajakin untuk pertama kalinya kita nonton, dan dia belum pernah nonton bioskop sama sekali. Sempet kaget sih, ternyata sih segimana gitu. Pokoknya dari situ abis dari nonton kita makan, abis itu belanja, abis itu udah balik lagi ke kos-kosannya, dan udah besoknya dia pulang ke Jogja. Nah setelah pulang ke Jogja barulah dia bertanya, inilah letaknya, keunikannya. Dia nanya, mau nggak sama aku? What? Sempat gimana ya, sempat nggak percaya gitu, cuman ya gimana gitu ya. Jadi dulu tuh kata orang tua, kalau ada cowok yang ke rumah terus serius, itu tuh nggak boleh ditolak katanya, nanti pamali terus sejodoh atau apalah, pasti kalian pernah dengar kata-kata itu. Jadi gue di situ coba mikir sampai akhirnya mungkin ini jodoh gue. Jadi bismillahirrohmanirrohim gitu. Langsung ya udah, aku mau coba nanti bilang ke orang tua gitu. Sampai akhirnya bilanglah ke orang tua, "Pak, Ma, yang kemarin main itu niatnya pengen serius loh," gitu. Terus langsung kaget dong gitu. Itu di bulan Oktober. Sekaget gitu, terus langsung nanya, minta nomornya, terus nanya langsung, bokap langsung nanya langsung ke suami gue. Sampai akhirnya di bulan Desember gue disuruh ke Jogja buat lihat keluarganya gimana, buat perkenalan keluarga suami gue tuh gimana. Di situ gue diwakilin sama tante gue yang ada di Jogja. Nah, dari Desember itu ditentukanlah tanggal lamaran kita. Jadi Desember gue ke Jogja, dan Januari tanggal 5 itu kita lamaran. Dari lamaran itu, dari sebelum lamaran sebenarnya ya, dari pas gue ke Jogja dari Desember itu gue udah minta tanggal baik sama mbah gue. Jadi nyatuin weton segala macam lah, itulah yang gue nggak ngerti artinya apa dan maksudnya apa. Jadi kita ngikutin aja ya sama yang ya sama mbah-mbah gue. Oke, kita ikutin aja maunya. Sampai akhirnya ketemulah itu, kita lamaran tanggal 5, dan di situ ditentukan kita menikah di tanggal 22 bulan Juli. Malum ya, gue cewek agak gesrek, jadi nggak begitu menghafalkan tanggal, tapi setiap momen-momen itu biasanya diingat-ingat sih. Nah, dari nikah itu alhamdulillah cuman jeda sebulan, alhamdulillahnya gue langsung positif hamil, dan sampai akhirnya ya hamil. Enggak deh. Jadi waktu setelah nikah itu gue sama suami gue itu masih LDR. Jadi
satu tuntutan gue tuh masih harus kerja dan nggak boleh lepas karena gue terikat kontrak. Dan akhirnya kita memutuskan untuk LDR. Jadi sebulan sekali suami gue main ke Bekasi, nanti sebulan lagi pulang. Nanti kalau libur panjang gue ke Jogja, ya pokoknya seperti itulah, bolak-balik Bekasi Jogja. Sampai akhirnya di bulan Desember gue berhenti kerja, dan Januari gue langsung pindah ke Jogja. Alhamdulillah sudah bisa menempati rumah sendiri, dan alhamdulillah juga di bulan Mei putra pertama kami lahir. Jadi ya tidak disangka-sangka, dari yang benar-benar cinta tidak cinta yang penting bismillah, sampai sekarang akhirnya kita bahagia. Ya seperti itu. Semoga cerita gue nggak bikin bosen dan bikin kalian lebih open minded tentang jodoh. Jangan terlalu negatif thinking sama orang yang deketin kalian. Coba dipikir-pikir lagi, atau coba didoakan semoga disegerakan atau bagaimana. Pokoknya buat kalian, semoga cerita ini bisa menginspirasi, bisa menjadikan cerita yang membangun, atau ya terserah kalian untuk menilai cerita gue. Di sini gue cuma pengen cerita dan berbagi. Jadi terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin. Sekian ya, bye.